Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ada yang tanya begini ya, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus, apa bedanya ya, sama apa enggak ya? Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus sama, termasuk roh Bapamu. Tapi ingat ya, tidak ada roh Bapa, yang ada roh Bapamu. Bapamu itu artinya Allahmu. Kalau 1 Yohanes 20 ayat 17 ya, 17-18 itu kan Yesus berkata, aku akan pergi ke Allahku, Allahmu, gitu. Bapamu, Bapakku ya. Bapamu itu artinya Allahmu ya. Bapak Ibu Saudara, Roh Allah adalah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Ini harus sama-sama roh. Betul? Kalau roh itu sama-sama roh ini 3 apa 1 ya? Pasti 1 karena 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13 itu mengatakan 1 roh. Jadi roh Allah, roh Kudus, roh Yesus adalah roh yang sama. Anda bisa memahami ini? Kalau Anda tidak bisa memahami ini berarti kamu kurang ganteng. Oh salah, kamu tidak dibuka pikiran mengerti kitab suci ya. Baik, roh Allah ya. Misalnya Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Ketika Yesus keluar dari air dibaptis oleh Yohanes, lalu ada roh Allah mirip burung merpati. Di dalam Matius 3 ayat 16 ya. Kalau di tempat lain ditulis juga Roh Kudus. Jadi Roh Allah itu ya memang Roh Kudus, sebab memang Allah itu roh, betul? Yohanes 4 ayat 24 ya. Jadi Roh Allah adalah Roh Kudus yang ketika Yesus selesai dibaptis di dalam Matius 3 ayat 16 ya. Lalu terdengar suara ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan. Siapakah dia? Roh Allah. Apakah dia Roh Kudus? Ya, ya. Roh Kudus itu misalnya ya, Roh Kudus dan Roh Yesus itu kalau Bapak Ibu mau membandingkan maka Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Kisah 16 ayat 6 dan 7. Kisah 16 ayat 6 ya. Roh Kudus mencegah. Lalu ayat 7-nya Roh Yesus tidak mengizinkan atau melarang. Jadi Roh Kudus adalah Roh Yesus. Di dalam Kisah 16 ayat Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan ayat 7. Roh Kudus adalah Roh Allah. Betul, betul. Makanya Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Allah adalah roh yang sama. Ya. Ya, karena tidak mungkin 3 roh. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13, 1 roh. Ini akan menjungkir balikkan keimanan Anda kalau Anda memahami Allah itu suatu pribadi. Nah, ini masalah gitu. Ada pribadi Bapa, pribadi Anak, bahkan Roh Kudus pun disebut pribadi. Segera buang ajaran itu, Bapak Ibu Saudara. Yang benar adalah Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus sama saja sami mawon, yaitu Allah. Loh, kalau Roh Allah berarti Allah dong, Allah itu roh, betul. Roh Kudus berarti Roh Kudus itu juga roh, betul. Roh Yesus, Yesus juga roh, betul. Harusnya Yesus itu Roh Kudus, Yesus itu Allah, betul. Yesus Roh Kudus banyak ayatnya ya. Wahyu 2 ayat 7-11 ya toh. 7, 11, 17, 29, Wahyu 3 ayat 6, 13, 22. Yesus berkata, siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh. Ya, rohnya R-nya huruf besar itu adalah Roh Kudus. Apa yang ku katakan ya. Kemudian di berapa ya, Wahyu berapa saya agak lupa, tapi katakannya begini, sungguh kata roh
berarti R-nya itu huruf besar itu Yesus ya. Ya, Roh Kudus adalah Yesus itu. Kemudian Roh Allah adalah Roh Kudus ya, betul ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku Paulus mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, ya. Dapat berkata-kata terkutuklah, mana ya? Dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Jadi orang yang diurapi Roh Allah tidak mungkin dia berkata terkutuklah Yesus. Orang yang diurapi Roh Allah tidak mungkin berpaling dari Yesus. Lalu dia memilih memuja nabi palsu yang sudah membusuk. Ya, salah satu contoh yang sekarang adalah WMB ini didaur ulang. Nabi WMB atau William Marion Branham ini didaur ulang. Tidak mungkin orang kalau diurapi Roh Kudus dia berpaling ke Nabi WMB dan dia menolak, meninggikan, memuliakan Yesus. Atau kami meninggikan, memuliakan dua-duanya, Pak. Nabi yang sudah membusuk juga saya tinggikan, saya muliakan, sementara Yesus juga saya tinggikan, saya muliakan. Bohong, karena Paulus sudah mengatakan tidak mungkin orang yang diurapi, tidak mungkin orang yang tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Kalau kamu mengimani nabi yang sudah mati membusuk ini, tahun 65 sudah mati, lalu setidak-tidaknya Anda mensejajarkan nabi, nabinya saya sudah mati kok ya. Ajaran nabi WMB ini adalah sekte hari kiamat. Lalu dipelintir oleh nabi rambut bundet, rambut keriting, siapa itu, tulang belulang manulang atau apa itu ya. Ya, nabi keriting, rambut bundet, tulang belulang manulang yang diimani oleh Alek dan Yakub, ini tokoh imajiner kembar grup ya. Matanya sudah merah, sudah dibaiat, mereka sudah diurapi roh iblis ya toh. Matanya sudah merah, ngomongnya sudah muter-muter luar biasa ya. Itu ciri-ciri yang diurapi iblis. Tidak mungkin dia berkata terkutuklah Yesus. Tapi Yakub dan Alek kembar grup tokoh entah berantah ini sudah berani mengatakan terkutuklah Yesus. Dia lebih baik memuja nabi yang sudah membusuk ini yang namanya WMB, karena dia juga dipelintir oleh pendeta tulang belulang manulang yang rambut keriting itu ya, sehingga disesatkan, bahkan memakai tipe-tipe hipnotis ya toh. Hipnotis mesmerism ini dilakukan di sini kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat ini hipnotis mesmerism. Kalau Yakub dan Alek 7 hari saja berani tidak menyentuh tayangan-tayangan dari si kribo tulang belulang manulang, hipnotisnya hilang. Nanti dia akan sadar, wah Yesus Kristus benar. Yakub dan Alek ini selalu link ya toh. Selalu link, tiap detik link, makanya hipnotisnya jalan terus. Yang disebut hipnotis mesmerism ya. Yakub dan Alek saya ngasih tahu, Anda kena hipnotis mesmerism. Coba kamu putus hubungan 7 hari, nanti hilang tuh pengaruh hipnotisnya. Karena hipnotis mesmerism paling tinggi itu 7 hari. Ya, Anda sudah tidak waras ya, dalam level tidak waras ya toh. Anda katanya mengaku oleh Roh Allah, tapi tidak mungkin ya toh. Kalau namanya oleh Roh Allah tidak mungkin terkutuklah Yesus. Terkutuklah Yesus, saya menyanjung nabi yang sudah mati membusuk. Tahun 65 itu udah berapa puluh tahun? Ya tahun 65 ya 50 tahun ya, bener deh. Ya. Enggak tahu lah, sekian puluh tahun ya. Sekarang tahun 2022 dikurangi 65 ya, 37 tahun lalu ya. Bener ya, 57 tahun lalu ya. Ya 57 tahun lalu sudah mati membusuk, didaur ulang, lalu dipelintir-pelintir oleh pendeta tulang belulang manulang ya, menyesatkan orang-orang seperti Alek dan Yakub, ini tokoh imajiner ya. Saya sering menyebutnya kembar grup gitu ya, tokoh imajiner kembar grup. Matanya sudah merah ya. Ya, kata-katanya persis ini berdua ini muter-muternya sama ya. Karena kena hipnotis mesmerism ya. Coba Alek dan Yakub, kalau kamu dengar tayangan ini, segera putus hubungan 7 hari.
dengan itu, karena kamu kena pengaruh hipnotis mesmerism. Nanti setelah itu akan tahu ya. Oke, 1 Korintus 12 ayat 5, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau Anda semua berani mengaku Yesus adalah Tuhan, Tuhan pasti Allah, itu oleh kuasa Roh Kudus. Jadi saya ulang, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus, bahkan Roh Bapamu adalah sama. Tapi tidak pernah ada Roh Bapa. Saya ulang, tidak pernah ada Roh Bapa. Yang ada adalah Roh Bapamu, maksudnya Roh Allahmu, yaitu Matius 10 ayat 12. Hanya ada satu kata Roh Bapamu itu di Matius 10 ayat 12. Jangan sampai salah ya, Anda memahami Roh Bapamu, kamu pikir Roh Bapa. Salah. Roh Bapa, Bapa adalah kiasan Yesus. Yang Roh adalah Yesusnya, bukan Bapanya. Saya ulang, Bapa adalah kiasan Yesus Allah, Yohanes 16 ayat 25. Yang Roh adalah Yesus Allahnya itu. Ya, makanya tidak pernah ada Roh Bapa. Catat baik-baik, tidak pernah ada Roh Bapa, tapi yang ada Roh Bapamu, maksudnya Roh Allahmu. Itu sama dengan Roh Allah, sama dengan Roh Kudus, sama dengan Roh Yesus. Hari ini, sejak Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi, sampai hari ini Yesus adalah Roh Allah, Roh Kudus, ya, Yesus adalah Roh itu. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.